Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Sasanti. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Oke. Mbak Sasanti, alumni SMP unggulan tahun berapa Mbak? Tahun 2000 masuk 2009, keluar 2011. Tahun 2009 tuh masuk SMP. Masuk SMP. 2011-nya itu keluar. Ya. Mbak Sasanti ini dulunya itu gimana Mbak? Maksudnya kayak masa-masa waktu di SMP itu. Bisa cerita sedikit-sedikit lah. Kita ngobrol-ngobrol santai saja. Ya. Masa SMP. Dulu itu kenapa kok saya milih SMP ya? Yeah. Di sini ya. Karena jujur dulu kan waktu kecil kan nurut ya sama keluarga. Terutama saya itu sangat nurut banget sama bapak. Yeah. Nah dulu disuruh milih antara dua waktu SD negeri apa MI yang berbasis Islam gitu. Akhirnya saya milih SD yang negeri. Nah mau nggak mau SMP-nya jenjang SMP saya harus menurut bapak, kemauan bapak yang maunya bapak itu di SMP swasta yang berbasis dengan Islam. Oh berarti orang tua Mbak Sasanti ini suka yang sekolah berbasis Islami ya? Nah tahu alasannya pas bapak ngomong SMP Islam aja itu ya pas saya udah ngalamin di sini. Oh ternyata bapak maunya ini tuh. Ternyata kan memang SMP itu masa-masa pra remaja ya, masa-masa sebelum remaja gitu, masa-masa kalau cara harusnya itu masa-masa anak yang mencari jati diri. Oh iya betul. Nah terus banyak yang labil juga, pergaulan kalau negatif ikut ke negatif, positif ke positif. Nah tapi alhamdulillahnya gitu di SMP unggulan ini orang-orangnya itu positif vibes banget menurut saya. Gitu ya. Terutama especially itu guru-gurunya baik banget, sabar, pengertian. Jadi salut banget sama guru-guru SMP. Nah waktu di SMP dari cerita Mbak Sasanti sendiri ya, ada nggak guru yang menurut Mbak Sasanti itu ya sebagai motivator mbaknya itu? Motivator sih semua ya. Pertama siapa ya, banyak guru-guru itu dulu itu banyak apa ya, karena rating saya itu kan cuma sekelas ya. Cuma sekelas terus bandel semua. Jadinya guru-guru itu saya yakin hafal semua sama orang-orang bandel di kelas. Bunuka juga pernah dulu itu sampai marah-marah, sampai nangis gitu pernah, tapi itu ya dulu itu malu tapi sekarang itu lucu. Ya bisa sedikit ceritakan Mbak, kenapa dulu kok ya ceritanya sedikit lah, namanya orang bandel itu kan pasti pernah membuat guru menangis ya, apalagi sampai marah-marah. Iya marah banget. Ada nggak cerita kenapa ya Bunuka bisa seperti itu? Dulu itu yang saya ingat ya, pernah sekelas karena saking bandelnya anak laki-laki itu duduknya itu dampingan sama cewek, jadi gitu. sama yang agak pintar sama yang agak itu ya oke, dalam kita kutip ya. Terus akhirnya dulu itu kalau nggak salah itu ada tryout kan, ada tryout kebetulan biologi gitu ya, biologi. Terus kok tiba-tiba mendadak semua siswa itu nilainya itu anjlok banget gitu loh. Kalau zaman sekarang itu apa namanya? Down ya semua nilainya. Nilai ambang batas ya. Batas itu turun semua. Terus Bunuka masuk itu udah nggak enak gitu moodnya ya kan. Masuk, wah luar biasa sampai nangis gitu kan. Kayak merasa bersalah karena Bunuka itu orangnya itu ya beliau itu tekun gitu. Kalau ngajar itu luar biasa sabar. Tapi kok tiba-tiba pas marah-marah itu karena orang sabar itu kalau marah-marah iya memang menakutkan sekali. Tapi salut sih sama guru-guru SMP itu bisa sabar, pengertian banget. Ya mungkin kalau zaman usia SMP masih usia 15 tahunan gitu kan ya, masih ya pemikirannya masih anak-anak, lumrah lah. Oh iya Mbak Sasanti, sekarang kerja di mana Mbak? Alhamdulillah kerja di puskesmas. Puskesmas mana? Puskesmas Pandan, Pacet. Oh jauh ya? Ya ini tadi kok bisa menyempatkan apakah ada? Iya ini tadi alhamdulillah lagi libur. Alhamdulillah libur, sayanya nggak libur, Anda libur ya. Oke Mbak Sasanti, kita kembali lagi ke topik tadi ya. Setelah waktu cerita-cerita Mbak Sasanti di SMP kayaknya sangat ya mungkin waktu itu
satu kelas ya. Satu kelas aja. Satu kelas. Terus bandel semua. Bandel semua ya. Mungkin itu adalah fenomena SMP unggulan waktu dulu ya. Yakin semua guru itu pasti tahu gitu loh. Iya. Iki ya apa sifatnya itu tahu gitu semua. Gitu. Oke. Setelah itu Mbak Sasanti, Anda lulus dari sini itu melanjutkan ke mana? Apa? Setelah lulus SMP lanjut ke SMA Negeri Mojoagung gitu. Semanema. Ya. Karena apa ya? Menurut saya itu sudah cukup banyak bekal-bekal dari SMP gitu loh yang terus akhirnya cocok nih ke SMA Negeri Mojoagung gitu. Terutama sih kalau saya dulu itu paling kerasa itu teknologi di SMP unggulan. Jadi kan kalau SMP unggulan itu SMP itu masa-masa diajarin Microsoft Word gitu Excel gitu ya. Itu tuh sampai sekarang itu ya dari SMP gitu loh. Sampai sekarang udah inget di SMA itu tesnya itu ya itu. Berarti kurang lebih ilmu IT itu dapat dari SMP ya? Faedah banget ya. Waktu itu siapa ya Mbak Sasanti yang ngajar IT? Iya Pak Yani. Pak Yani, masih Pak Yani ya? Sampai sekarang mungkin. Iya, ya berarti ini ya menandakan bahwa sekolah swasta maupun negeri, swasta pun tidak kalah gitu ya sama negeri. Di sini tuh imbang gitu loh. Imbang ya ilmu dasarnya, ya agamanya. Dan yang terpenting itu attitude-nya di sini tuh diajarkan banget. Di sini tuh attitude apalagi akhlaknya sangat terbentuk ya Om. Ya di Semanema dulu ada nggak kayak apa ya namanya pesan dari guru-guru Mbak Sasanti waktu Semanema? Oh ternyata kamu dari sekolah mana? SMP unggulan. Iya sih. SMP unggulan kan jarang gitu kan. Berapa orang ya cuma di SMA itu cuma berapa orang yang masuk ke SMA dari SMP unggulan. Jadi itu SMP unggulan bagus ya. Itu dicap agama yang bagus gitu loh, dicap agama yang bagus. Alhamdulillah segitu, seneng banget bisa jadi alumninya SMP swasta dengan satu kelas. Iya. Angkatan Mbak Sasanti bisa nembus sekolah setingkat Semanema ya. Itu sudah luar biasa sekali menurut saya. Ya semoga saja bahwa adik-adik Mbak Sasanti yang tahun-tahun ini bisa mengikuti jejak Mbak Sasanti ya. Kayaknya harapan saya seperti itu. Oke Mbak Sasanti, apakah ada gitu apa namanya keluh kesah waktu SMP atau waktu sekolah lah intinya? Keluh kesah nggak ada, tapi banyaknya tuh kesan ya. Kalau kesan sih banyak yang teman-temanku, aku itu semuanya itu berkesan. Tapi ya bayangin aja satu liting ya kan. Ya betul. Berkesan sih menurutku. Terus jiwa-jiwa korsanya itu bersama-sama itu tuh sampai inget sampai sekarang. Terus yang tak inget dulu itu ya sampai sekarang. Iya. Dulu itu pernah aku pada saat itu ulang tahunku. Ulang tahun ya. Ulang tahunku tepat hari Minggu. Hari Minggu terus dulu kan ada ekstra teater gitu. Sekarang ya ada ya. Masih berjalan. Ekstra teater lah. Teman-temanku dalam zaman dulu kan kalau orang ulang tahun di ituin tepung, air itu. Gitu kan. Nah, kesalahannya itu anak-anak perang di atas di tingkat di lantai dua itu. Nah lupa bersihin. Oh gitu. Nah akhirnya besoknya kan hari Senin acara. Dulu saya kelas 9 masa itu ya. Kelas 9 ya kalau. Iya kelas 9. Iya kelas. Nggak boleh keluar dari lapangan dulu. Akhirnya itu kalau nggak salah Pak Edi deh. Pak Edi. Oh Pak Edi lagi. Kita bertemu dengan Pak Edi. Terus saya jadi korban tapi akhirnya jadi tersangka gitu loh. Akhirnya suruh jalan jongkok bolak-balik sama keliling lapangan seperti itu. Teman-teman sekelas bolak-balik, terus akhirnya suruh bersihin sekolah semuanya, ngepel, nyapu itu tak ingat sampai sekarang. Masih membekas ya. Jadi tersangka gitu ya Allah. Ya itu ya mungkin
jangan dihitung kesalahannya, mungkin itu olahraga lah buat kita ya. Itu dulu itu malu banget gitu, tapi sekarang itu jadi lucu ya ternyata gitu. Kalau diingat itu flashback kembali itu ya kadang ketawa-ketawa sendiri ya. Iya Mas Santi. Oh ya, tapi Mas Santi bilang itu kerja di puskesmas ya. Itu gimana Mas Santi? Apa langsung otodidak masuk? Apakah ada prosesnya? Dulu sih karena memang waktu kuliah itu pengen banget masuk kerja ke puskesmas. Kuliahnya di STIK Surya Mitra Wisata Kediri. Kediri. Jauh-jauh ya sekolahnya ya Pak. Iya nggak dekat itu. Nah di situ ada dosen favorit gitu kan. Terus beliaunya itu juga masuk ke puskesmas kerjanya. Akhirnya pengen banget gitu Pak masuk ke puskesmas karena memang puskesmas kan kayak kerjanya itu benar-benar ke lapangan banget gitu. Oh iya. Pengen banget, soalnya aku tipe-tipe orang yang suka langsung terjun lapangan gitu. Oh iya, memang Mas Santi. Terus akhirnya alhamdulillah setelah lulus Desember, Januarinya aku pengajuan lamaran, langsung alhamdulillah diterima gitu. Berarti prosesnya itu ya alhamdulillah dilancarkan gitu ya, nggak ada kendala sama sekali ya. Puskesmas ya, apakah sekarang kan zamannya kayak pandemi ya, ada nggak kendala-kendala waktu nangani pasien yang ya positif lah istilahnya? Kalau aku kan aslinya itu non medis ya, artinya lebih ke pencegahannya, jadi kayak penyuluhan gitu. Jadi ya banyak sih program-program yang terhambat gitu, kayak contohnya pertemuan-pertemuan kader, sosialisasi itu akhirnya terhambat. Tapi ya tetap dilakukan kayak siaran keliling tentang COVID gitu, tetap seperti itu ya. Nah, saya lihat walaupun masyarakat ada himbauan seperti itu, mungkin kurang kesadaran dari mereka sendiri. Ya pesannya sih tetap stay safe aja. Yang penting jalankan protokol kesehatan, cuci tangan, bawain sanitizer ke mana-mana, gitu aja. Itu ya Mas. Mungkin kalau ini ya, saya masih kayak ganjel gitu. Mau tanyakan, mumpung Mbak Santi ini petugas medis gitu kan ya. Bukan medis saya, non medis. Ya saya kan tahu sedikit gitu Mbak Santi. Kalau nggak bisa jawab gimana ini? Enggak, ini umum, menurut saya itu umum. Ini kok ada ya kayak simpang siur gitu. Gejala-gejala COVID ada yang bilang kayak sesak napas, terus bersin pun dibilang itu positif COVID. Apakah seperti itu gejala-gejala COVID? Jadi apa ya? Menurut saya itu semuanya itu waspada aja, tapi jangan panik gitu ya. Kayak misal tetap kalau bersin jangan bersin nggak ditutupin gitu ya. Bersin tetap di siku gini. Terus setelah bersin di tangan atau saliman, kalau setidaknya saliman gini bisa yang gini aja. Kalau sungkan ya saliman tapi tetap harus langsung cuci tangan. Terus hal-hal seperti itu ya harusnya ya gimana ya, kalau merasa nggak enak badan gitu tetap di rumah aja, tetap protokol kesehatannya dijalankan sih. Tapi kalau ada yang panik gitu ya mending di rumah aja sih menurutku. Gitu ya. Tapi saya itu agak ngeri ya. Kenapa Pak? Kita kepala pusing sedikit kita datang itu positif tes. Akhirnya seperti itu. Kalau rapid sih apa aja sakitnya pasti reaktif ya menurutku. Reaktif, tapi kalau nanti di swab itu beda lagi. Jadi ya itu tadi loh, stay safe aja di rumah, jangan kemana-mana, pakai masker yang penting, masker kain. Berarti untuk pesan dan orang-orang yang lihat channel kita itu tetap safety ya. Di musim pandemi ini, khususnya untuk adik-adik yang sekolah. Dan jangan patah semangat kan. Sekarang kan daring itu namanya. Jarak jauh. Katanya saya juga pusing ya. Tugas sangat pusing. Virtual. Gurunya saja pusing apalagi muridnya. Katanya seperti itu. Mbak Santi. Oh ya, saya lupa Mbak Santi. Alamatnya di mana? Sekarang tinggal di Penanggalan. Barangkali saya nanti bisa mampir gitu. Mampir aja. Itu saya jualan nasi goreng loh. Waduh ini. Bisa dong kayak testi. Jadi promosi. Ya nggak apa-apa sedikit saja kan. Santi, dulu waktu SMP jelas masih umur segitu 15 tahun ya. Ada label-labelnya, ada nggak cerita cinta monyet gitu? Wah, misalnya? Kalau itu sih kayaknya semua udah tahu.
Ya sedikit, ada. sedikit lah kita kulik sedikit aja. Gimana? Ini Bisa. apa pertanyaannya berarti? Ya mungkin dari ya yang Mbak Sasanti ingat saja lah. Mungkin diberi hadiah kayak silver queen Wah. atau gimana? Ya dulu itu kan SMP tuh, masya Allah, aku malu loh ngomongnya. Nggak apa, jangan sebut mereknya ya, sebut saja Ya barang itu apa. dulu itu pertama pacaran, terus takut kan ya, dulu SMP masih umur segitu, Iya. aku ditembak anak ya kan, langsung bisa nih. Itu tepatnya 1 hari sebelum aku disurprisein yang aku ceritain tadi. Oh gitu. Iya. Wah. Pasti malu ya Allah. Terus ya gitu dikasih kalung gitu loh, kalung yang Monel gitu kan? iya dulu kan zaman Iya, model-model Monel. kan. Yang itu loh, hati sama panah gitu loh. Oh asik. Ya Allah, zaman SMP itu udah so sweet banget sih dulu, itu udah romantis gitu. Tapi malu aja kalau diingat-ingat sekarang. Loh nggak apa-apa, itu namanya pemberian kan, harus di apa apresiasi lah intinya. Dengar Mbak Sasandi, dengar ya, ini dulu pernah dikasih tukar puisi gitu kan? Iya dulu itu awalnya itu Gimana itu? cerita ini. Gimana itu? Ya sedikit lah. Dulu itu awalnya itu bukan puisi sih, awalnya itu Apa? memang kayak lagi berantem, terus dulu kan jarang chattingan sama, itu kan belum ada Iya, BBM iya, gitu iya. ya, SMS-an lah. Tapi kita tuh lebih intens ke surat-suratan Coba gitu. dulu gitu ya, berarti kuno banget ya itu bilangnya. Iya. Tapi itu seru loh. Iya, iya. Kayak terus dulu zamannya kayak simbol-simbolan gitu loh. Iya benar. Gitu. Sehari dia, terus aku balesin, sehari dia aku balesin, terus berujung ke puisi. Dulu itu lagi baikan, terus dia ngirim puisi ke aku, surat sepuisinya gitu loh, 2 lembar, terus tak balas puisi. Jadinya tuh akhirnya bikin buku yang dalamnya itu puisi tadi. Oh gitu ya. Ya ini adalah pembelajaran lagi ya. Dari berantem, terus surat-suratan, kasih puisi, akhirnya menjadi sebuah karya. Karya. Nah itu jangan. Itu kan jadinya tuh Iya. apa ya? Positif gitu loh. Ya Ya. positif, berarti kisah cinta yang berfaedah. Yes. Ya jangan seperti anak sekarang kan Iya, ya. jangan, Ya. iya. Itu sih yang menurutku, oh ternyata pacaranku dulu itu sehat banget ya. Zaman dulu. Zaman dulu. Zaman sekarang Mas Sudi. Ya oke. Ya puisi tadi ya. Saya juga mau ketawa bisa tapi malu. Ya mungkin cukup itu saja ya. Jangan banyak-banyak, nanti penonton kita itu semakin lama kok. Iri nanti. Iya. Kita terus sedikit saja kita kulik puisinya, kita lanjut ke topik berikutnya aja ya. Oke. Jualan nasi goreng Mas Hasan di Iya. rumah. Bisa tuh. Nanti guru-guru SMP waktu Oh, bisa. ada nggak diskon? kita Murah loh ini, kita face to face saja. Nasi goreng seafood ya kan, Iya. ikan laut cuma 10.000 itu murah banget. Wah mantap itu. Enak. Tapi saya itu kadang alergi mbak. Alergi. Iya, sama Aduh itu seafood. makanan enak alergi. Ya namanya orang-orang desa terus masuk ke kota itu kan beda ya Mas Santi. Selain seafood juga ada ayam loh. Ayam. Wah itu nggak apa-apa. Boleh. Nasi goreng Iya. ini si capcay. Gampang nanti saya promosikan. Mohon maaf promosi. Ya nggak apa-apa, kita promosi sedikit lah intinya. Oke Mas Santi, terima kasih. Mungkin cukup itu saja yang ingin saya kulik-kulik dari Mbak Sasani. Mungkin ada lain waktu bisa. Oh bisa sekali. Ya nanti. Oke. Oke. Call me ya istilahnya. Ya terima kasih Mbak Sasanti. Untuk itu saya pamitan dulu sama pemirsa. Terima kasih telah menonton channel kami dan sampai jumpa.